Bab 42. Panggung ujian. Langit pagi masih diselimuti kabut dingin yang menusuk ketika Arya membuka mata. Tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah setiap otot dipenuhi serpihan es, sisa-sisa energi lapisan es murni dari pedang naga yang baru ia kuasai. Pedang itu, tergeletak di sampingnya, masih memancarkan aura biru tipis yang menjanjikan kekuatan sekaligus rasa sakit. Arya harus segera bertindak, sebab kekuatan baru itu adalah racun sekaligus obat bagi tubuhnya. Sari duduk di sisi ranjang dengan wajah cemas, air mata menggenang. Arya, tubuhmu masih belum pulih. Kau harus istirahat, bujuknya. Arya tersenyum lemah, namun tatapannya tajam. Kalau aku hanya tidur, kekuatan es murni ini akan memakan tubuhku sendiri, Sari. Aku harus melatihnya, menjadikannya bagian dari diriku, dan itu harus dilakukan sekarang. Keputusan Arya menunjukkan bahwa dia memahami risiko pedang naga dan menolak tunduk pada kelemahan fisik. Tekad Arya untuk menguasai kekuatan baru melampaui rasa sakit, ia menolak kelemahan dan memilih jalur pelatihan ekstrim. Tak lama, guru kelam masuk bersama guru angin. Sorot mata mereka tajam, tanpa sedikit pun belas kasihan. Bagus, kata guru kelam singkat, nadanya dingin dan tegas. Kau sudah bangun. Itu berarti waktunya ujian berikutnya. Arya menegakkan tubuhnya, mengabaikan rasa sakit. Guru kelam kemudian menunjuk ke arah arena batu besar di tengah lembah, dikelilingi pilar batu kuno, arena 100 tebasan. Para guru segera melanjutkan ujian, menolak memberi waktu jeda, menekankan bahwa di jalur pendekar, waktu pemulihan adalah kemewahan. Di arena itu, ujar guru kelam, suaranya lantang, kau harus menerima 100 serangan bertubi-tubi dari semua murid tanpa boleh jatuh. Kalau kau roboh sebelum 100 serangan selesai, maka semua latihanmu dan pengorbananmu tidak ada artinya. Bayu terkejut. Guru, ujian itu biasanya untuk murid tingkat langit kelima ke atas. Guru kelam menoleh dingin, justru karena itulah ia harus melakukannya. Kalau dia tidak tahan tekanan ini, dia tidak layak membawa pedang naga. Ujian kali ini adalah tentang daya tahan mental dan fisik Arya, bukan lagi tentang penguasaan energi, dan ini adalah ujian pamungkas kelayakannya. Arya melangkah maju, menatap arena yang dipenuhi hawa tekanan. Kalau ini jalannya, aku siap, ucapnya. Guru angin mengibaskan jubahnya, lalu berkata lantang, semua murid, bersiap di sekeliling arena. Setiap serangan akan lebih keras dari sebelumnya. Arya berdiri di tengah, tubuhnya tegak, pedang naga tersarung di punggungnya. Guru kelam mengangkat tangan. Ujian 100 tebasan, dimulai sekarang. Arena kini menjadi panggung pengorbanan dan pembuktian diri, di mana Arya harus menghadapi badai serangan hanya dengan tubuhnya. Serangan pertama meluncur, mengenai bahu Arya dengan dentuman keras. Tubuhnya berguncang, tapi ia tetap berdiri. Serangan kedua, ketiga, keempat terus berlanjut. Arya mengandalkan refleks, daya tahan tubuhnya, dan sesekali mengalirkan esensi hijau untuk memperkuat tulang, menahan pukulan dari pedang, tombak, hingga teknik energi dalam dari murid tingkat menengah. Darah mulai menetes dari bibirnya, napasnya tak beraturan. Pada serangan ke-60, raga maju dengan jurus tinju gunung bergetar. Lutut Arya hampir goyah, ia menggigit bibir hingga berdarah, tetapi ia tidak roboh. Perjuangan fisik Arya semakin brutal, menunjukkan bahwa ia harus mengandalkan fondasi tubuh yang ia latih selama ini, bukan hanya kekuatan baru dari pedangnya. Kini serangan memasuki tahap paling berbahaya.
Indra maju dengan aura ungu. Tebasan Indra meluncur seperti kilat, darah muncrat dari lengan Arya. Arya nyaris terhempas, tetapi ia menginjak tanah kuat-kuat, menahan tubuhnya agar tetap tegak. Serangan ke-80 diterima. Seru guru angin, suaranya sedikit bergetar. Keringat bercampur darah menetes dari dagu Arya. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti tarikan besi berkarat. Aku tidak boleh jatuh. Jika aku jatuh, semua pengorbanan ini sia-sia. Aku harus berdiri. Demi mereka, demi dunia ini, bisiknya lirih, menguatkan diri untuk 10 serangan terakhir. Kekuatan fisik Arya telah habis. Kini ia hanya bertahan dengan kekuatan tekad dan pengorbanan yang mendalam demi tujuan besarnya. Arena sunyi. Murid-murid menahan napas melihat Arya berdiri dengan tubuh compang camping. Guru kelam mengangkat tangannya. Serangan terakhir. Tebasan ke-100. Guru angin sendiri maju, membawa tongkat anginnya, membentuk pusaran badai. Kalau kau tidak bisa menahan ini, kau akan mati, ucap guru angin. Arya mengangguk. Wush! Tongkat angin menghantam, diiringi badai raksasa. Arya mengangkat kedua tangannya, menolak menggunakan pedangnya. Tubuhnya berguncang hebat, darah memercik dari mulutnya. Kakinya menyeret tanah, meninggalkan jejak panjang. Berdiri, berdiri, berdiri. Teriak Arya, suaranya menggema ke seluruh lembah. Benturan hebat terjadi. Debu menutupi arena. Semua orang menunggu. Ketika debu mereda, Arya masih berdiri di tengah arena. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya goyah, tetapi matanya menatap lurus. Tangan dan dadanya penuh darah, namun ia tidak jatuh. Guru angin menurunkan tongkatnya, matanya berkaca-kaca. Luar biasa, dia menahan serangan penuhku tanpa roboh. Guru kelam tersenyum tipis, terkejut sekaligus bangga. 100 tebasan diterima. Sorak-sorai murid-murid meledak. Sari berlari, memeluk Arya yang hampir tumbang. Arya tersenyum lemah, suaranya serak. Kalau aku mati, setidaknya aku mati berdiri. Namun, jauh di kejauhan, di balik hutan, mata-mata kultus naga hitam menyaksikan semua ini dari bayangan. Mereka segera melaporkan kepada tuannya. Suaranya dipenuhi kewaspadaan. Pangeran, anak itu sudah sanggup menahan 100 serangan terkuat. Dia semakin berbahaya. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Arya berhasil membuktikan bahwa dia layak membawa pedang naga, tidak hanya karena kekuatan dinginnya, tetapi karena tekadnya yang tak bisa dibekukan. Penguasaannya atas ujian ini telah menarik perhatian Pangeran Kelam. Arya telah lulus dari panggung ujian para guru, tapi ia baru saja mendaftarkan diri ke panggung pertempuran sejati yang tak terhindarkan melawan kegelapan. Bab 43. Sari dalam bahaya. Tubuh Arya terasa remuk. Setiap tarikan napasnya membawa nyeri tumpul di tulang rusuknya. Setelah lulus ujian 100 tebasan, ia ambruk dan kini terbaring di ranjang, tubuhnya dibalut perban yang sudah diwarnai darah kering. Di sisinya, Sari menjaganya dengan mata sembab, mengompres dahinya dengan kain basah yang dingin. Keheningan lembut mengisi kamar, kontras dengan badai yang baru saja ia lewati. Arya tahu, kelemahan ini adalah harga yang harus dibayar untuk penguasaan es murni, tetapi ia tak punya waktu untuk pulih. Arya sangat rentan setelah ujian, dan kelemahan ini menciptakan celah bahaya yang fatal. Saat fajar mulai menyingsing, guru kelam dan guru angin memanggil Sari keluar.
meninggalkan Arya sendirian untuk bermeditasi, menyalurkan esensi hijau untuk mempercepat pemulihan organ dalamnya. Tepat saat keheningan mencapai puncaknya, bayangan hitam pekat menyelinap masuk melalui celah ventilasi. Itu adalah serigala malam, salah satu agen elit kultus naga hitam, yang dikirim setelah mata-mata mereka melaporkan kelemahan sang pewaris Kinara. Serigala malam bergerak tanpa suara, memancarkan aura racun samar yang membuat udara menjadi berat dan menyesakkan. Tujuannya bukan Arya, karena ia terlalu lemah untuk dibawa, tapi Sari, sebagai umpan yang sempurna. Kelemahan Arya dieksploitasi oleh agen kultus, dan mereka menargetkan Sari sebagai leverage psikologis. Sari baru saja melewati ruang tengah ketika ia merasakan hawa dingin yang tak wajar. Ia berbalik, dan di hadapannya berdiri serigala malam, tinggi, berbalut jubah hitam, dengan mata yang bersinar merah penuh kebencian. Sari menjerit, tetapi terpotong oleh gerakan cepat sang agen yang segera membungkusnya dalam kantung kain khusus anti suara dan anti esensi. Teriakan Sari yang teredam itu hanya sesaat, tetapi cukup bagi Arya. Di dalam kamar, Arya membuka mata, tubuhnya bereaksi sebelum otaknya. Ada getaran putus asa di udara. Serangan cepat dan brutal yang berhasil menculik Sari, tetapi sinyal bahaya itu sudah mencapai Arya. Arya bangkit. Setiap gerakan memicu rasa sakit yang menusuk, seolah 100 tebasan kembali menghantamnya. Pedang naga di sampingnya bergetar liar, seolah mendesak tuannya untuk bertindak. Arya tidak memikirkan lukanya. Ia hanya memikirkan suara teredam Sari. Ia berlari keluar, mengabaikan teriakan guru kelam yang menyuruhnya tetap diranjang. Di depan kamar, ia melihat jejak, goresan kecil di lantai batu, dan aroma aneh yang pernah Arya cium saat bertarung melawan murid kultus. Kultus naga hitam, geramnya, suaranya dipenuhi amarah murni. Arya mengidentifikasi musuh dan rasa amarah menguasai akal sehatnya. Ia melihat sosok serigala malam melompat dari tebing tersembunyi, membawa karung yang berisi Sari. Kemarahan Arya membakar esensi hijau di dalam dirinya. Ia menghunus pedang naga, dan bilah pedang itu memancarkan aura es biru yang liar. Ia siap melompat, siap meninggalkan pelatihan, siap meninggalkan lembah, hanya demi mengejar Sari. Aku akan membunuh mereka semua. Raungnya, kakinya sudah bersiap untuk melompat ke jurang. Tiba-tiba, pedang naga bergetar hebat di tangannya, menghasilkan gelombang es dingin yang menamparkan wajah Arya, seolah menamparkan akal sehatnya. Lalu, bisikan dingin dari pedang itu bergema di benaknya, kali ini dengan nada yang menusuk, kekuatanmu saat ini hanyalah kematianmu. Jika kau mengejar, kau akan mati, dan Sari akan menjadi umpan selamanya. Konflik batin Arya mencapai puncak, antara naluri melindungi, mengejar sekarang, dan logika dingin, tetap berlatih untuk kekuatan yang cukup. Guru kelam dan guru angin tiba di tempat Arya berdiri di tepi tebing. Mereka menatap serigala malam yang sudah menjauh dengan tatapan penuh penyesalan. Arya, jangan bodoh, seru guru angin. Kau baru saja pulih. Jika kau pergi sekarang, kau akan menemui kematianmu. Itulah yang mereka inginkan. Guru kelam mendekat, matanya sedih tapi tegas. Sari disandera bukan untuk dibunuh, tapi untuk mematahkanmu. Mereka tahu kelemahanmu. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menjadi cahaya yang tak bisa mereka sentuh. Bukan pembalas dendam yang gelap. Arya merosot, pedang naga jatuh ke tanah di sisinya. Air mata frustrasi mengalir di pipinya,
membaur dengan keringat dan darah. Ia tahu gurunya benar. Namun, meninggalkan Sari terasa seperti merobek jiwanya. Ia menatap ke arah serigala malam yang semakin mengecil, hingga menghilang di cakrawala. Intervensi para guru dan bisikan pedang naga mencegah Arya membuat kesalahan fatal, tetapi menciptakan penderitaan emosional yang mendalam. Arya kembali ke kamarnya. Ia tidak lagi peduli dengan lukanya. Ia menatap pedang naga yang tergeletak di lantai, lalu liontin gioknya, dan mengingat wajah ketakutan Sari. Penderitaan Sari di tangan musuh, dan ketidakberdayaan dirinya untuk menolong, menjadi api yang membakar jiwa dan raga Arya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia berdiri tegak di depan jendela, membiarkan angin dingin pegunungan utara menerpa lukanya. Rasa sakit fisik kini tak berarti. Kalian ingin melihatku patah? Kalian ingin aku putus asa? Bisiknya pada bayangan di luar. Ia menggenggam pedang naga, dan bilahnya terasa sedingin janji kematian. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatan yang tak pernah kalian bayangkan. Aku akan menjadi monster yang lebih menakutkan dari pangeran kelam itu sendiri. Tiba-tiba, hawa dingin yang menyelimuti pedang naga terasa berbeda. Bukan lagi dingin murni es murni, melainkan dingin yang bercampur dengan energi amarah dan tekad baja Arya. Bilah pedang itu bergetar, dan kali ini, bukan suara dingin yang membisikinya, melainkan suara Arya sendiri yang bergema di benak pedang. Aku akan membuka lapisan keduamu. Aku tidak punya waktu. Tunjukkan aku bagaimana menghancurkan setiap bayangan di dunia ini. Di tengah lembah yang sunyi, Arya jatuh berlutut, bukan karena rasa sakit, tetapi karena ia memaksa seluruh jiwanya untuk segera menembus batas. Di kejauhan, Pangeran Kelam yang sedang bermeditasi di markasnya tiba-tiba membuka mata, tersenyum lebar. Ia merasakan amarah murni Arya, dan ia tahu, umpan Sari berhasil mematangkan dendam sang pewaris Kinara. Permainan telah meningkat, dan Arya kini siap menukar jiwanya demi kekuatan.